Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Oke, Siang. siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Uh, Mungkin ada juga yang sedang sakit, kita doakan agar teman-teman kita yang sedang sakit diberikan kemudahan untuk sembuh, dan juga untuk saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang sedang dilanda bencana mungkin mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan dan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya lah kita semua dapat berkumpul dalam parade karya Kabin Fotografi Kampung Bakat Batch 3. Semoga acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar, amin, dan juga membawa banyak keberkahan bagi kita semua. Oke, selamat datang teman-teman semuanya. Coba kita cek-cek dulu nih siapa yang sudah bergabung di sini. Oke, aku coba sapa-sapa dulu ya. Ada Mbak Enda, Mbak Sugesti, Mbak Astri, Mbak Dwi, Mbak Inaya. Oke, boleh ya. Teman-teman yang ada di sini boleh minta tolong untuk merename namanya. Misalnya namanya Devi, the underscore. Kalau misalnya member IP boleh IP regional mana? Devi underscore IP Bekasi, atau misal Umfat underscore IP NNP. Atau kalau misalnya bukan dari member IP, boleh juga Devi underscore Bekasi, biar kita saling berkomunikasi selama acara berlangsung. Oke, nah teman-teman boleh dong cek-cek dulu nih di kolom komentar, kira-kira hari ini keadaan hatinya bagaimana nih? Coba boleh nggak satu emoticon aja dikirim ke kolom komentar yang menggambarkan apa sih perasaan hari ini dari teman-teman semua? Oh, bintang-bintang, Mbak Sugesti. Oh, kerlip-kerlip, senyum-senyum, dan juga love-love. Oh, ada dari Yunda Yunfi. Semangat. Dari Nara udah ada love-love semua. Wah, Masya Allah. Semua, alhamdulillah semua yang ada di sini berbinar-binar ya, berbinar-binar, mungkin sudah nggak sabar nih dengan rangkaian acara kita yang ada di sini. Mau ngapain aja sih kita pada siang hari ini? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi, saya berasal dari regional Bekasi yang akan memandu acara kita pada siang hari ini. Oke, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Pertama-tama adalah pembukaan, lalu dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Siapa saja yang akan melakukan sambutan, kita tunggu saja nanti. Lalu diselingi dengan games, jadi para peserta diharapkan untuk berpartisipasi aktif nih dalam games. Karena apa? Karena gamesnya adalah game berhadiah. Wah, lumayan banget nih siang-siang kayak gini kita dapat, siapa tahu kita salah satu yang dapat hadiah. Lalu kita akan maju ke acara inti, yaitu acara ngobrol bareng dengan salah satu guest star shipper kita dari Kabin Fotografi. Ada yang bisa tebak siapa? Mungkin flyernya sudah ada disebar di mana-mana fotonya ya. Nanti kita akan tunggu siapakah beliau, dan juga terakhir kita akan tutup dengan launching produk dari Kabin Fotografi Kampung Bakat Batch 3. Oke.
Oke, mungkin teman-teman sudah nggak sabar nih pengen lanjut ke lancar selanjutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Kalau gitu, kita akan maju ke acara selanjutnya, yaitu acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Oke, siapakah yang akan memberikan sambutan yang pertama pada sesi Kabinfo siang hari ini? Yaitu adalah seorang kapten Kabinfo yang sangat kece dan juga keren banget. Beliau nggak pernah absen untuk selalu memastikan para shippernya aman menuju ke dermaga terakhir dari Kabinfo kita. Siapakah beliau? Deng 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 deng. Beliau adalah Mbak Istiana atau kerap disapa dengan Mbak Ana, Mbak Aan. Oke, silakan Mbak Aan. Halo Baik, Mbak terima kasih Mbak Aan. Devi. Terima Gimana kasih. kabarnya Mbak Aan? Alhamdulillah baik. Langsung saja ya. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Salam jepret, salam bahagia. Karena kita kabin fotografi, jadi salamnya salam jepret atau cekrek nih yang bagus ya. Salam cekrek ya, dari kabin fotografi. Alhamdulillah 3 bulan sudah ya kita melewati mengarungi samudera berlayar bersama Quantum Oasis, kapal Quantum Oasis Kampung Bakat Batch 3. Alhamdulillah banyak suka, bahagia, kadang juga lelah ya, dan mungkin menepi sejenak bagi kita, tapi pada akhirnya alhamdulillah kita bisa bangkit semangat untuk menyelesaikan misi Mutiara yang diberikan oleh para Ayunda. Untuk misi Mutiara yang kita dapatkan selama pelayaran kita kali ini, saya mewakili dari seluruh shipper kabin fotografi mengucapkan rasa syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kami sangat berterima kasih yang pertama untuk tim Kampung Bakat Batch 3 dari Kakak Nahkoda, Kakak kru semuanya, ada para Ayunda, Ayunda Walas, Ayunda Guru, khususnya untuk para Ayunda dari kabin kami, kabin fotografi. Tak lupa pula saya sampaikan terima kasih kepada semua shipper kabin fotografi yang sudah berpartisipasi aktif di kabin kita ya, mungkin dari perjalanan dari awal sampai sekarang, sehingga sekarang alhamdulillah kita sudah melahirkan melahirkan ya satu karya kami, yaitu berupa photobook dari kabin fotografi yang insya Allah pada hari ini kita akan launching bersama. Dan juga spesial terima kasihnya untuk karya kabin fotografi ini. Saya mengucapkan terima kasih yang khusus untuk pertama tim project ya, tim project dari kabin fotografi, ada Mbak Nurin sebagai pimpronya, dan juga ada tim naskah yang terdiri dari Mbak Gesti sebagai koordinatornya, Uni Cindy, Teh Pita, dan juga saya sendiri. Dan ada juga untuk tim desain yang manis-manis, tim dis, ada Mbak Astri sebagai koordinatornya, Mbak Devi, Mbak Lina, Mbak Dia, dan juga Mbak Laili ya, yang Masya Allah sedang hamil besar tapi masih semangat untuk menjadi salah satu dari tim redaksi. Dan juga semua shipper kabin fotografi yang sudah berkontribusi ya menjadi kontributor foto-foto yang saat ini sudah kita jadikan satu buku.
Itu saja mungkin dari saya sebagai kapten dari kabin fotografi mewakili teman-teman semua. Kampung Bakat Batch 3, Let's Rock Your Dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak An yang sudah membawa semua shippernya nih selamat sampai dermaga tujuan. Selamat menjalankan peran dengan baik. Terima kasih Mbak An. Semoga menjadi amal jariah ya. Kemudian sambutan yang kedua adalah sambutan dari para wanita-wanita hebat. Wanita-wanita ada berarti lebih dari satu nih. Kira-kira siapakah mereka? Mereka adalah wanita-wanita hebat yang memiliki segudang ilmu dan juga memiliki pengalaman yang sangat wah, Masya Allah banget. Nah, mereka adalah ya Ayunda kita, Ayunda dari kabin fotografi Kampung Bakat Batch 3. Siapa saja para Ayunda tersebut? Ada Ayunda Imar, ada Ayunda Nisa, Ayunda Nita, ada Ayunda Oda dan juga Yunfi atau Ayunda Viana. Oke, kayaknya belum afdol nih kalau belum dipanggil semuanya. Gimana kalau kita panggil aja semuanya nih untuk memberikan sambutan kepada kita semua. Silakan para Yunda. Ayo masuk para Yunda. Halo, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Yunda Imar. Oh, Kak Ya Devi. Allah. Gimana kabarnya Yunda Imar? Alhamdulillah baik semua. Alhamdulillah baik. Posisi lagi di kota apa nih Yunda Imar? Saya di kota Mito di Ibaraki Provinsi. Oh, Masya Yuk sini. Allah. Bagaimana perakiraan cuaca di sana? Cerah-cerah? Cerah tapi dingin. Oh, Cerah tapi dingin. boleh ya kita mau dengar nih sepatah dua patah kata dari Yunda Imar untuk kita semua. Silakan waktu dan layar dipersilakan Yunda. Boleh di spotlight juga Yunda semua. Kak Devi. Eh, Usaha. Yunda bisa di spotlight. Yunda Viana sama Yunda Nisa ya, yang udah ada ya. Yunda Viana, apakah masuk? Yunda Rauda, boleh. Indonesia. Bisa. Ada Yunda. Siapa lagi yang sudah bergabung? Yunda. Yunda Yana, Yunda Nisa, Yunda Ruda barusan ada kayaknya. Adakah Yunda? Imar, kurang Yunda siapa nih? Yang Yunda belum? Nisa. Yunda Nisa yang belum ya? Yunda Nisa sudah, Yunda Oda. Oke, kita cari apakah Yunda Oda sudah belum masuk sepertinya? Oh, Ya nggak udah. apa-apa. Nggak bisa di spotlight, ya udah nggak apa, gantian saja nggak apa-apa. Oh, udah. Oke, sudah masuk semuanya. Baik, terima kasih banyak sebelumnya kakak MC kita yang keren abis, Kak Devi, Masya atas waktu dan Allah. kesempatannya. Selamat siang teman-teman semuanya yang ada di ruang Zoom ini. Tak terasa ya, Alhamdulillah kita sudah berlayar selama kurang lebih 3 bulan. Sampai akhirnya hari ini, detik ini kita sudah berada di sini. Masya Allah, itu perjuangan yang tidak bisa dikatakan mudah ya teman-teman Siper semua. Saya sangat mengapresiasi sekali kepada teman-teman Siper yang sudah melewati proses pembelajaran selama beberapa bulan ini dan juga menyelesaikan misi-misinya dengan baik. Semoga apa-apa yang kita pelajari bisa bermanfaat di kemudian hari. Proses pembelajaran di Kaba 3 ini kita tahu ya di awal pakai Telegram ya. Teman-teman nih ngacung sini yang apa aneh atau baru gitu dengan Telegram, saya juga sendiri
merasa baru gitu dengan aplikasi Telegram, tapi kita di awal itu bersama-sama berjibaku untuk saling tolong menolong, saling mengingatkan untuk tidak terkena apa namanya, tidak terangkut gitu ya, tentang info-info di kelas atau pembelajaran gitu ya, sehingga banyak juga yang japri gitu. Saya kesulitan pakai Telegram segala macam. Nah itulah tantangan, salah satu tantangan proses kita belajar di Kaba 3 ini. Saya pun sendiri merasakan gitu ya. Tapi alhamdulillahnya gitu ya, lama-lama ya kita sudah mulai terbiasa dengan aplikasi Telegram salah satunya gitu. Terus kemudian proses pembelajaran di Kaba 3 ini juga saya pribadi sebenarnya pendamping siper semua di sini gitu, karena niatnya ya ingin belajar kembali gitu ya, mengingatkan kembali apa-apa yang tahun lalu saya pelajari gitu. Dan alhamdulillah ini cukup membuat saya mereminder kembali apa-apa yang sudah saya gali tahun lalu di Kaba 2. Terus kemudian juga teman-teman menyelesaikan misinya dengan baik dan tentunya penuh tantangannya di rumah, Bu Ibu sudahlah ibu rumah tangga gitu ya, dengan segala tugasnya gitu ya, dengan segala kesibukannya, tapi ya tetap bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, itu luar biasa. Terus kemudian juga menyelesaikan proyek pameran sebagai persembahan terakhir dari Kaba 3 ini. Saya kalau boleh flashback tahun lalu juga sama seperti teman-teman Siper ya, duduk di sini terus berkutat gitu ya, muter otak gimana caranya bikin pameran, bikin produk yang bagus, yang kece, yang keren. Itu juga membuat saya jadi teringat gitu ya. Dan alhamdulillahnya proses ini sudah teman-teman lalui dengan sangat baik. Terima kasih dan semangat untuk terus berkarya ke depannya, jangan putus asa, jangan berhenti karena ini masih kulit-kulitnya saja ya. Kalau mau lebih expert, lebih mendalami, lebih menggali lagi, tetaplah belajar dari sumber-sumber yang memang lebih banyak untuk bisa berkarya lebih baik lagi ke depannya. Itu saja dari saya. Buah mangga, buah manggis, Siper Kabinfo semua, keren abis. Silahkan Yunda Viana selanjutnya. Cakep. Terima kasih Yunda Imar dan juga Kak Devi untuk waktunya pada siang ini. Tanpa berlama-lama ya, karena tadi sudah diwakili sama Yunda Imar, jadi pengen lanjutin pantun aja. Duh, ini jadi kabin pantun atau kabin fotografi ya? Dapat dua-duanya dong Yun. Iya, pantun dulu deh. Jangan galau di buritan, mendingan mengambil puas buat coret-coret. Apa itu yang berkilau di lautan? Oh, ternyata kabin fotografi sedang jepret-jepret. Oh, cakep. Ya, dari hati yang paling dalam, sangat bangga sekali dengan teman-teman di kabin fotografi batch 3 ini. Semua keren-keren gitu ya. Dan semoga apa yang sudah teman-teman perjuangkan, teman-teman lakukan, dan teman-teman lalui bisa menjadi sebuah karya dan juga menjadi jejak amal jariah. Jadi teruslah memotret, dan juga bagi teman-teman yang baru belajar fotografi, semoga tidak patah semangat untuk terus belajar memotret. Kurang lebih segitu aja ya, pokoknya semuanya keren deh, apalagi sudah sampai pada tahap kali ini. Teh hangat dari Pati Utara, selamat menikmati acara. Selanjutnya, mic saya serahkan kepada Yunda Nisha. Terima kasih Yunti. Mic-nya saya terima. Terima kasih buat Kak Devi atas kesempatannya. Dari saya sih nggak banyak ya. Saya ikutan pantun juga nih. Kalau tadi Yunti udah pantun, kita pantun juga. Ke pasar beli duren, makanya jangan tergesa-gesa. Kabin fotografi itu emang keren. Sipernya hebat dan karyanya luar biasa. Cakep. Apresiasi yang setinggi-tingginya dari saya dan para Ayunda kepada semua siper kabin fotografi di Kampung Bakat Batch 3 ini.
atas semua perjalanannya ya, menyelesaikan misi dan tantangan. Alhamdulillah sudah sampai di dermaga terakhir dan bisa menghasilkan karya yang luar biasa ya. Saya takjub gitu ya, Masya Allah gitu, dengan waktu yang sangat sebentar tapi ternyata hasilnya wow, Masya Allah keren banget gitu ya. Dan jangan patah semangat, terus belajar, terus mencoba agar kita bisa karena biasa gitu. Jadi kalau misalnya mungkin awal-awal, oh saya nggak bisa nih fotonya gimana-gimana, ternyata di akhir ini nanti teman-teman lain akan melihat bagaimana hasil karya teman-teman kabin fotografi yang luar biasa sekali kayak gitu. Itu aja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat teman-teman Siver. Semoga terus berkarya, jangan patah semangat. Selanjutnya kepada Yundanita. Mic-nya saya oper ke Yundanita. Silakan Yundanita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yunda Nisa, Yunda Viana, Kakak Devi yang sebagai MC, Yunda Imaria tadi ya. Saya nggak nyiapin pantun ini. Cuman pengen ngucapin selamat aja ke teman-teman semua sudah berhasil menyelesaikan misi-misinya di Kaba 3 ini. Semoga ilmunya nanti bermanfaat dan bisa menjadi bisa menjadi salah satu kebahagiaan dalam hidup, bahwa bisa punya hobi yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Mungkin itu saja dari saya sedikit, ini anak lagi batuk juga. Oke. Terima kasih. Ya, Terima kasih banyak para Yunda semuanya. Aduh, siapa yang naruh bawang di sini? Yunda Rauda belum, Kak Devi ya? Oh iya, selanjutnya Yunda Rauda. Ya, silakan Yunda Rauda. Silakan Yunda Rauda. Aduh, sudah mulai terharu biru. Terima kasih Mbak Mita dan Mbak ya terakhir mungkin saya hanya dengan 3 kalimat. Kalimat yang pertama, selamat atas pencapaian teman-teman semua di Sekar. Kalimat yang kedua adalah teman-teman Sekar keren ya. Kemudian yang ketiga, tetap belajar dan tetap berkarya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak para Yunda-Yunda. Aduh, jadi mendadak terharu biru dengan para Yunda yang sudah beberapa bulan ini membersamai kita, dari yang benar-benar tadinya nggak bisa apa-apa, jadi bisa menelurkan produk Kaba yang alhamdulillah akan di-launching hari ini. Masya Allah. Jazakillah khair kepada para Yunda semua yang ada di sini. Semoga ilmu-ilmu selama ini bisa terus kita aplikasikan dan juga menjadi amal jariah buat para Yunda semua. Sampai ketemu lagi para Yunda di lain kesempatan. Masya Allah, terima kasih semuanya. Oke, kita akan lanjut ya sambutannya ke apa ya, punggawanya. Ini punggawanya Kampung Bakat batch 3 nih. Siapa yang bisa tebak nih yang menelurkan acara keren kita pada siang hari ini? Sudah bersama kita di sini. Kepada Mbak Wulan, silakan Mbak Wulan memberikan sambutan kita kepada kita semua. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat untuk semua Siver, Ayunda, kabin fotografi, dan ini adalah undangan yang istimewa bisa ngobrol dan mendengarkan teman-teman bercerita di acara pameran kita pada hari ini. Saya melihat perjuangan tidak hanya para Siver, tapi juga Ayunda dalam menjalankan bagaimana kabinnya, Siper-Sipernya bisa lolos sampai ke perjalanan
untuk menuju dermaga akhir ya. Ini adalah sebuah sejarah. Saya mengucapkan selamat untuk semua. KABA 3 adalah level pemula. Nanti kami undang kembali teman-teman yang ingin melanjutkan jejak karya ke level selanjutnya bisa bertemu di Kampung Bakat batch 4 tahun depan tentunya dengan nakoda yang berbeda. Nah, saya menyarankan jika ingin melatih sesuatu maka perbanyak jam terbang. Ketika teman-teman tidak menemukan tempat untuk berkarya, teman-teman boleh memberikan karya teman-teman ke kampung komunitas atau ke kampung bakat ataupun ke ranah media-media yang ada di IP. Jadi jangan patah semangat misalnya, aduh saya nggak punya circle fotografer gitu ya. Ketika sudah KABA langsung down, langsung hilang, ilmunya tidak dipraktekkan lagi. Saya mengusulkan kemarin untuk memberikan wadah kepada alumni Kampung Bakat untuk berkumpul dalam satu wadah. Nanti akan diinformasikan pada Festival Dermaga Akhir kita pada hari Jumat pukul 13, insya Allah. Sampai sini saya mengucapkan selamat kembali untuk semua. Saya juga ikut terharu. Kami mohon maaf atas kekurangan dari kakak kru dan seluruh tim yang ada di Kampung Bakat. Semoga perjuangan teman-teman semua memberikan banyak berkah, tidak hanya ke diri teman-teman, ke lingkungan keluarga, dan juga circle teman-teman miliki. Karena di dalam jiwa diri yang positif, semua circle pun akan tertular hal-hal positif. Jadi saya sebagai ibu pun merasa jika bakat atau skill yang saya miliki sekarang bukan untuk diri saya, tapi bisa saya tularkan kepada minimal anak-anak saya, ataupun ke komunitas tempat teman-teman berbagi dan melayani. Selamat pameran, semoga dimudahkan, tetap semangat, dan saya tunggu kemunculan teman-teman, karya teman-teman dimanapun berada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Wulan. Aduh, semangatnya nyampe ke sini nih Mbak Wulan. Makasih banyak sudah memberikan wadah buat kita untuk terus belajar ya Mbak Wulan. Oke, kita akan terus belajar, terus belajar, terus belajar. Oke, karena Mbak Wulan sudah berada di tengah-tengah kita akan mengabadikan momen ini bersama dengan foto bersama. Barangkali Mbak Wulan habis ini akan ada kegiatan lain. Boleh yang teman-teman yang mau menyalakan mic-nya, menyalakan videonya maksud saya, silakan menyalakan videonya. Kita akan berfoto bersama. Oke, kakak operator sudah siapkah untuk mengabadikan momen ini? Boleh teman-teman kita pakai icon fotografi ya, kayak gini. Kayak tangan kanan dan tangan kirinya membentuk sebuah simbol fotografi. Telunjuk bertemu dengan ibu jari. Boleh. Aba-aba dari saya. Oke. Ada berapa slide Mbak Gesti? Oke, 1, 2, 3. Senyum. Oke. Apakah sudah, Mbak Gesti? Boleh diinfo? Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah? Ya, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Wulan telah hadir di sini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Oke, jazakallah khair. Oke, kita akan berpindah nih ke rangkaian acara selanjutnya. Kira-kira apa ya acara selanjutnya? Kita akan bersenang-senang dulu nih. Kita akan mungkin pada, ada yang mulai, jam-jam ngantuk nih. Kita akan mulai games. Oke, selanjutnya kita ada sesi games.
di sesi games ini saya akan dibantu oleh Siper dari Kabinfo, Mbak Ayung. Apakah Mbak Ayung sudah berada di sini, siap untuk menemani kita Mbak Devi, untuk selamat siang. Oke, silakan waktu dan layar saya persilakan Mbak Ayung. Baik. Halo Sipers semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Yung. Apa kabar semuanya, tetap fresh ya walaupun matahari menyengat nggak atau mendung di sana? Ya, di Menyengat. antara kedua itu ya cuacanya ya. Ya, sebelum kita simak materi menarik siang ini, mari kita warming up dulu nih, kita main games supaya bisa mengumpulkan konsentrasi ya. Nah, supaya bisa menyimak materi ke depan dengan baik. Nah, kita main game ini ada hadiahnya nggak ya? Wah, tentu nanti kita akan ada hadiahnya ya. Jadi kita akan mencoba main tebak kata untuk bisa berkonsentrasi sebelum masuk ke materi berikutnya. Nah, aturan mainnya bagaimana nih? Nah, aturan mainnya itu nanti akan ditayangkan beberapa huruf vokal dan konsonan. Semua sipers bisa menyusun kata bermakna dalam bahasa Indonesia sebanyak-banyaknya dalam waktu 30 detik. Nah, tulis di kolom chat dengan ketentuan tiap kata diberi nomor urut. Jadi misalnya nomor 1, apa katanya? Kata, nomor 2, kodok, nomor 3, dan seterusnya. Nah, itu dikasih nomor ya, dalam waktu 30 detik. Nah, semua peserta boleh ikut nih, kecuali panitia ya, yang udah ngintip soalnya. Jadi, kita semua boleh ikut, kecuali panitia. Jadi, kita fair ya, semua yang ikut ini, yang belum melihat soalnya. Nah, pemenang akan dipilih dari satu peserta yang paling banyak menuliskan katanya. Dan masing-masing tidak boleh sama ya. Nomor 1, 2, 3 tidak boleh ada yang sama. Siap ya? Silahkan ditayangkan. Dimulai 30 detik dari sekarang. Dituliskan di kolom chat ya. Belum ada nih. Ya betul, pakai nomor, jangan lupa pakai nomor sebanyak-banyaknya dalam satu chat ya. Nah, sudah 30 detik. Nah, ini baru menuliskan satu kata. Baik. Coba saya periksa ya, ini ada yang lebih dari satu enggak? Dalam 30 detik ini baru menuliskan satu kata semuanya. Coba diperiksa ya. Udah cut off ini 30 detik. Tuh, koneksinya. Udah cukup? Baik, sudah. Kita lanjutkan soal kedua. Sudah cukup ya? Aduh, koneksinya. Baik, kita lanjutkan soal kedua. Baik. 30 menit ke depan, 30 detik ke depan, silahkan. Ayo. Lima belas, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Sudah cut off di Mbak. Sudah.
Ya, sudah, nanti kita cari pemenangnya ya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Devi. Terima kasih Mbak Devi. Kita cari nanti pemenangnya. Oke. Terima kasih Mbak Yung. Waduh, kita habis bermain kata dengan Mbak Yung di siang hari ini. Gimana? Sudah mulai segar lagi nih? Udah siap untuk menerima materi kita yang selanjutnya? Eh, kita akan memasuki sesi kita, sesi ngobrol seru, ngobrol bincang santai dengan salah satu shipper kabin fotografi batch 3. Siapakah beliau? Beliau adalah Mbak Mentari Nurinda. Oke. Oke, Mbak Mentari Nurinda akan bersama kita ngobrol-ngobrol membahas tentang fotografi dengan judul What Photography Are You? Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Mbak Mentari Nurinda. Mungkin dibantu oleh kakak operator Mbak Enda untuk menampilkan CV dari Mbak Mentari. Mbak Mentari ini adalah merupakan pimpinan produksi dari produk kabin fotografi batch kita yang akan di-launching pada siang hari ini. Mbak Mentari Nurinda adalah seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak yang suka bermain, belajar, dan pernah tinggal di Selawi, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Jakarta, dan sekarang di Bekasi. Wah, sudah keliling Indonesia nih, seperti IP. Ada di mana-mana di Indonesia. Suka dengan fotografi tentunya, literasi, psikologi, dan mempunyai jejak publik sebagai associate dan juga IT. Lalu, wah, background di IP sudah banyak, sudah berada di semua komponen sepertinya. Sudah ada di Hima, pernah juga mengambil peran di RCIP, di kampung komunitas, dan juga koordinator divisi Humas di Lajas Cita-Cita. Masya Allah, sepak terjang Mbak Nurin nih di Ibu Profesional. Oke, sudah tidak sabar mungkin teman-teman, kita langsung panggil saja Mbak Nurinnya. Yuk Mbak Nurin, silakan masuk. Iya, Kak Devi. Halo Mbak Nurin, apa kabar nih Mbak Nurin? Alhamdulillah, baik. Suaranya menggema ya? Iya, agak menggema. Mungkin ada di audio device. Oke, Mbak Nurin, kita akan ngobrol-ngobrol nih kayaknya ya. Katanya tentang fotografi. What photography are you? Emang fotografi itu ada genre-genrenya gitu ya Mbak Nurin ya? Iya, betul. Jadi kayak lainnya juga ya, penulis, mungkin film juga. Kan kita juga ada genre-genrenya gitu, Kak Devi. Nggak Oh iya cuman benar-benar. sekedar foto-foto aja, kita juga bisa nentuin, aku pengen dikenal sebagai fotografi ini, aku pengen dikenal sebagai karyaku pengen banyak di bidang fotografi ini, seperti itu. Oh iya, benar-benar. Kita punya kayak semacam interest gitu ya. Kita sukanya di mana gitu. Kayak kita bermusik sukanya musik-musik yang slow atau syahdu gitu. Atau kalau misalnya film kita Penulis suka film juga. yang horor gitu atau yang romantis. Nah, fotografi juga kayak gitu ya, Mbak Nurin ya. Betul sekali. Jadi banyak genre, bahkan lebih banyak mungkin ya kalau kita kulik lebih dalam, itu ternyata banyak banget genre-genre di fotografi gitu. Kita bisa pilih salah satu atau pelajari berbagai macam hal di fotografi. Oh iya. Ya sesuatu yang kita banget gitu ya.
kayak kita kok minum kopi gitu kan, kita cuma aku pengen nih yang apa nih americano atau yang apa dolce latte itu kita aduh nggak mau yang lain. Pokoknya kalau misalnya minum kopi maunya itu terus gitu ya. Itu berarti itu genre kita gitu ya Mbak ya. Iya, bisa Gitu. disesuaikan dengan kepribadian kita juga loh, Mbak Devi. Misalnya kita suka Bener-bener. berpetualang nih, nah kita bisa ambil fotografi yang genrenya alam, atau lainnya nih kita suka yang diam di rumah, ada juga foto yang bisa kita lakukan di dalam rumah gitu. Masya Allah sudah. Tuh, makin gak sabar nih kayaknya teman-teman yang pengen dengerin kelanjutan dari apa sih What Photography Are You? Silakan manurin waktu dan layar. Aku persilakan untuk menjelaskan kepada kita semua apa sih genre-genre yang ada di fotografi itu. Oke, terima kasih Kak Devi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat Oke, siang, saya Kak sambil Nurin. ngomong Mbak. Ya. Nah, ini dia. Kalau di kabin fotografi itu sukanya main pantun ya Kak Devi. Saya juga mau Iya, pantun dikit-dikit walaupun pantun. nggak bisa banget gitu. Nah, kenapa sih suka pantun? Soalnya anak fotografi kadang suka jalan-jalan. Soalnya jalan-jalan ke Bekasi gitu. Cakep, Jangan lupa beli bakso. Siapa cakep. sih yang nggak suka foto? Ya nggak Kak Devi? Iya, Kita benar-benar kayaknya nggak ada. sadar atau tidak sadar semua Hmm, hal, segala aspek di kehidupan kita itu berhubungan dengan foto. Bisa jadi iya. kita yang foto, kita yang jadi fotografer, atau kita yang suka di foto gitu. Jadi semua orang mungkin pernah atau mengenal fotografi mungkin sebagai sumber informasi, bisa sebagai seni, atau juga sebagai dokumentasi aja gitu. Kita ada momen-momen yang ingin kita abadikan, kita tangkap melalui fotografi, melalui foto itu sendiri. Nah, dari berbagai banyak genre fotografi itu, kita nih apa sih yang sesuai dengan diri kita, foto apa yang sesuai. Nah, kenapa sih kita nggak semua aja kita pelajarin, semua aja kita foto gitu ya? Kenapa sih kita harus memilih satu genre atau dua genre yang sesuai dengan diri kita? Ada beberapa alasannya. Lanjut. Nah, buat apa nih kita belajar? Yang pertama adalah teknik foto nih, Kak Devi dan teman-teman. Jadi, beberapa genre fotografi itu memiliki teknik foto yang berbeda-beda. Jadi, kalau kita mau belajar semua, mungkin akan memakan banyak waktu gitu. Dan mungkin kita nggak fokus belajar teknik-teknik tertentu. Padahal genre-genre tertentu itu memiliki teknik yang berbeda-beda gitu. Terus yang kedua boleh Mbak Endah? Yang kedua adalah jenis kamera dan alat pendukung. Ini sebagai investasi kita di fotografi. Mungkin kita ada beberapa genre yang memerlukan lensa-lensa khusus, properti tambahan, tapi ada juga yang bisa kita hanya menggunakan lensa kamera dengan kondisi yang ada di sekitar kita sendiri gitu, nggak perlu beli-beli alat pendukung atau properti-properti. Jadi kalau kita mau belajar semua, mungkin kita akan bingung gitu, ini mau beli apa, mau beli properti atau mau beli alat yang lucu-lucu buat difoto gitu. Padahal ketika kita ke fotografi genre lainnya itu tidak dibutuhkan, kan sayang jadinya nanti gitu. Ini mau jajan bakso. Lalu yang ketiga adalah personal branding. Ini seperti profesi-profesi lainnya ya. Jadi kita tuh pengen dikenal sebagai fotografi atau sebagai penyuka foto apa sih, atau keahlian foto apa sih gitu. Jadi misal kita mau nih terjun ke dalam dunia fotografi profesional. Nah, ketika orang tahu, oh Mbak Devi nih atau teman-teman shippers atau teman-teman yang lainnya bisa
fotografi Seperti itu, kamu nggak bisa hubungan dengan makanan atau banyak seperti itu. fotografi yang lainnya itu nanti kalau ada acara atau ada kesempatan untuk terjun langsung ke masyarakat, nah, itu branding kita sangat diperlukan gitu. Jadi kalau semua foto kita terabas nanti orang bingung gitu. Oh, ini sebenarnya bisa nggak kalau misalnya foto ini, bisa nggak sebenarnya kalau foto ini gitu. Itu sih kalau teman-teman mau nambahin boleh. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau ada komentar, silakan langsung raise hand atau langsung open mic. Bisa juga di kolom chat ya, kita ngobrol santai aja siang ini. Tuh. Lalu selanjutnya, nah ini genre-genre foto yang sering kita temui ya. Nah, yang pertama sebenarnya ada lebih banyak daripada ini, apalagi mengikuti perkembangan zaman itu akan nanti mungkin lebih banyak lagi genre-genre foto yang akan ditemukan. Nah, sekarang tuh juga malah ada AI gitu ya. Mungkin nanti juga fotonya akan dilengkapi dengan AI, siapa tahu gitu. Nah, ini yang saya rangkum sendiri gitu, bukan berdasarkan teori manapun. Saya rangkum sendiri. Keenam ini adalah fotografi yang berdasarkan objeknya. Jadi fokus ke objeknya apa nih. Nah, teman-teman coba ada nggak salah satu foto ini yang paling menarik perhatian teman-teman, atau teman-teman pengen, aku pengen bisa nih untuk menghasilkan karya foto yang ini gitu berdasarkan objeknya ini. Coba ada yang mau chat atau Kak Devi dulu deh. Kak Devi paling suka yang mana nih? Aku Fotonya. paling suka mandangin langit kan, Orin. Jadi aku paling suka yang nomor 5. Wah, sama nih kayak Kak Oh, Rosinta Kak Ros. nih, baru chat nomor 5. Wah, kita sehati nih, Kak Ros. Sering ini ya, naik ke atas loteng terus melihat pemandangan di Waduh. luar gitu ya. Os dulu tuh sama Kak Ros. Aku juga paling suka sih. Ini nomor 5. Wah, ada yang nomor 3, ada yang nomor 4. Makanya kita buka nomor berapa dulu? Nomor 5 dulu ya. Kita coba nomor 5. Nah, ini adalah foto astrologi, bukan. Astrofotografi ya namanya, yaitu memotret benda-benda langit. Nah, tekniknya cukup berbeda dengan fotografi-fotografi lainnya. Kalau fotografi lainnya mungkin mengandalkan cahaya, semakin cahayanya cakep gitu ya, cukup dan lucu atau menghasilkan bayangan tertentu, jadi akan semakin bagus. Berbeda dengan astrofotografi ini, nah kita malah memotret dengan keadaan yang sangat gelap atau sangat minim pencahayaan. Kalau bisa jangan sama sekali ada polusi cahaya ya. Jadi benda langitnya terlihat makin gemerlap gitu. Nah, karena minim pencahayaan, maka dibutuhkan shutter speed yang rendah. Shutter speed-nya itu adalah 1 per beberapa detik. Itu tergantung jenis lensanya. Jadi ada yang namanya rule of 500 ya, aturan 500 gitu. Itu di kamera, di lensa-lensa tertentu, jadi dihitungnya 500 dibagi panjang lensa gitu. Jadi, tapi secara umum shutter speed-nya itu bisa 1 per 5 detik sampai 1 per 30 detik. Kalau untuk bintang-bintangnya yang mau diem gitu, Kak Devi. Kan ada fotografi bintang, tapi yang bintangnya itu kayak jalan gitu loh. Trail. Kayak ada kebersihan apa Ya, cahaya betul. gitu ya. Yang star trail Meteor jatuh namanya. gitu. Iya. Pengen foto bintang jatuh ya kan. Nah, Iya, gitu. ada bintang jatuh nih kita jepret ya. Atau pengen membuktikan bahwa bumi itu bulat gitu. Jadi apanya bintangnya itu kayak jalan tapi melengkung gitu bareng-bareng, jadi bikin jejak bintang namanya. Nah, itu lebih lama lagi shutter speed-nya, jadi kayak 1 menit, 2 menit gitu. Nanti akan terbentuk jejak bintang. Bukaan lensa disetel maksimal. Maksimalnya berapa? Tergantung lensanya juga. Ada yang 1/28, 1/1,2, 1,8 itu
tergantung lensanya. Jadi karena pencahayaannya minim, shutter speed-nya rendah, jadi bukanya yang lebar gitu. Dibuka aja. Nah, peralatan yang dibutuhkan yang pertama pasti lensa. Lensanya bisa apa aja? Bisa kamera HP, bisa yang pas, dan tripod karena kita akan memotretnya lama gitu ya shutter speed-nya. Jadi kalau misalnya pakai tangan, kalau tangannya bisa diem selama beberapa detik sih nggak apa-apa ya, nggak gerak-gerak. Tapi yang aman pakai tripod. Lalu peralatan berikutnya jaket, karena akan foto pasti di luar, nggak mungkin di dalam rumah. Jadi kita sebisa kan juga malam ya, nggak mungkin siang-siang kita foto bintang, yang ada bintang matahari yang kita foto itu. Jaket, lalu senter karena gelap ya Kak Depi, jangan sampai nanti salah jalan waktu turun tangga, turun loteng. Lalu juga anti nyamuk dan kesabaran, karena satu foto aja kita ngambilnya lama gitu ya. Nanti dilihat dulu pas atau enggak gitu. Ngeblur atau enggak, nanti diulang lagi beberapa detik gitu. Jadi perlu kesabaran ekstra kalau mau moto Astro Chanwoo ini. Yuk kita balik ke kategori yang tadi. Kita lihat kategori lagi. Hunting awan dong. Iya. Kalau Bekasi ya awan doang, mendung. Gelap lagi. Berarti kita harus kemah, pergi berkemah untuk mencari Nah, bisa fotografi. banget tuh kemah sambil kita hunting foto bintang. Bintang kecil. Bentar. Jangan dicabut. Kabelnya mau dicabut sama dia. Terus ada nama opak, tahu aja. Maan. Lalu ada yang nomor 4 nih. Nomor 4, foto orang lompat nih. Objeknya adalah orang, berarti ya. Namanya orang berarti human interest nih. Nah, human interest ini berpusat sama ekspresi atau aktivitas orang, manusia dengan lingkungannya sekitar. Nah, human interest ini juga kita butuh kesabaran karena akan menangkap momen ya. Jadi, ketika orang beraktivitas sesuatu lebih enak kan kalau misalnya kayak candid gitu loh. Kalau misalnya orangnya udah Pak gaya begini, itu beda lagi nanti. Nah, kalau human interest ini keunikan aktivitas manusia yang berinteraksi dengan lingkungannya gitu ya. Nah, kita juga bisa ambil angle-nya yang unik gitu. Bisa dari misal di balik pintu, dari balik pintu atau dari balik lubang kunci gitu, sesuai dengan cerita masing-masing. Nah, menariknya di human interest ini, jadi kita kayak punya cerita gitu di foto itu. Bentar, maaf. Apa deh? Maaf ya. Nah, peralatannya apa aja kalau human interest ini bisa dari lensa HP juga bisa, lensa yang tele juga bisa kalau misalnya mau mengambil foto orang yang jauh gitu ya, tanpa perlu kita mendekat gitu. Tapi kita nggak perlu beli aksesoris kalau yang human interest ini ya. Jadi ya orang menangkap pintar-pintar kita menangkap momen yang tepat gitu. Nah ini perlu jalan-jalan nih ya, kayak tadi. Jadinya suka pantun karena kita suka jalan-jalan gitu. Lanjut ke klasifikasi yang tadi. Nah, terus ada apa lagi nih? Ada yang jawab apa lagi nih? Kak Devi boleh tolong bukain chatnya. Nomor 3 kan Nurin? Oke, nomor 3. Nah, di sini emang paling lega bawaannya ya kalau misalnya kita lihat
jenis foto yang kayak gini, namanya landscape fotografi atau fotografi alam. Nah, di sini kita pastinya itu bermain dengan cahaya alami atau cahaya dari matahari aja gitu. Nggak mungkin kita bawa apa sih? Sebentar ya, maaf. Gendong. Gini ya, ini momen ini. Nah, ini. Iya, aku lanjut lagi ya. Jadi kalau fotografi landscape ini yang tadi aku sampaikan, nggak mungkin kita bawa lampu artifisial ya ke alam terus disorot semua, kan nggak mungkin. Cukup dengan cahaya ilahi aja kita bisa main, misal di pagi hari atau sore hari yang mataharinya itu cakep gitu, nggak terlalu kenceng dan bisa menimbulkan bayangan. Biasanya lebih suka kalau misalnya foto itu masih ada bayangannya gitu, jadi lebih halus gitu ininya fotonya. Nah, kalau fotografi landscape ini kita belajar di komposisi yang tepat, bisa menggunakan rule of third atau komposisi-komposisi lain. Jadi proporsinya maaf ya sebentar. Sementara Mbak Nurin lagi mengkondisikan bayinya, mungkin teman-teman di sini paling udah menemukan belum dari yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Nurin, kira-kira aku masuk ke yang mana ya gitu. Ada yang suka lihat langit, foto bintang-bintang, itu masuk ke astrofotografi, atau ada yang suka landscape fotografi nih, biasanya yang suka mudik nih, pulang kampung nih, biasanya melihat pemandangan sawah, melihat gunung, air terjun. Kita tuh kadang suka yang pengen, ih bagus ya, tiba-tiba pengen jepret. Nah, itu siapa tahu tuh kita termasuk yang suka hobi foto landscape gitu ya. Nah, Mbak Nurin sudah datang lagi. Silakan Maaf ya, sekarang dilanjutkan Mbak Nurin. malah. Iya, jadi kalau landscape fotografi ini kita perlu belajar yang tadi komposisi. Jadi saya suka landscape tapi Bekasi agak susah. Iya, landscape di Bekasi. Iya, harus Jadi, mudik ya Mbak, benar. Betul, tapi landscape ini bisa ada macamnya juga loh. Maksudnya alam nih nggak cuman hutan, gunung, sawah, lautan, ciptaan Tuhan gitu ya. Tapi bisa juga misalnya cityscape gitu namanya, ada lagi. Iya, jadi foto perkotaan tuh namanya cityscape. Termasuk jadi, landscape juga itu ya Mbak Nurin? Foto landscape tapi bukan alam mungkin ya. Kalau alam kan buatan Allah ya, ciptaan Allah, tapi berarti ciptaan manusia yang bisa kita ini dengan mata kita itu juga termasuk landscape gitu ya Mbak Nurin ya. Oke. Ya, ciri-cirinya kalau landscape ini kan lebar gitu ya. Jadi lensa yang kita gunakan tuh lebih baik lensa yang wide gitu Mbak Devi. Jadi semua bisa terlihat, dan ciri-ciri lainnya tidak menonjolkan manusia atau hewan gitu. Bukan berarti tidak ada ya, nggak boleh ada, bukan. Boleh ada manusianya atau boleh ada hewannya, tapi hanya sebagai lengkap gitu ya, bukan manusianya itu yang lebih dominan daripada alamnya gitu. Nah, misalnya sebentar. Misalnya ada orang di situ disuruh minggir gitu ya, mau foto landscape nih, nggak boleh ada orangnya gitu ya, harus landscape, nggak gitu ya, berarti bisa juga ada di situ, ada mungkin ada Pak Taninya yang lagi mencangkul, mencocok tanam, menanam padi, itu boleh juga dimasukin ke situ gitu ya, masuk ke fotografi landscape juga. Boleh, tapi proporsinya tadi jangan Pak Taninya yang mendominasi dalam satu foto itu gitu.
Nah, bisa juga Agak bisa menjauh. bunga-bungaan gitu juga Hmm. sebenarnya masuk fotografi alam juga, Mbak Devi. Oh, oke. Bunga. Itu kondisinya harus jauh ya Mbak, karena kalau dekat nanti akan beda lagi. Nah, nanti beda lagi. Namanya. Oh, oke. Fotografi alam tapi dengan konsep yang berbeda gitu. Oke. Ternyata dengan satu objek aja tuh bisa berubah ya genrenya gitu kan. Apakah kita pemotret jarak dekat atau jarak jauh gitu. Pemain jauh apa pemain dekat gitu. Kita suka moto alam atau suka foto kayak tadi kalau misalnya Pak Taninya ada di dalam frame, Pak Taninya terlalu besar, sudah bukan foto landscape lagi, akan berubah genrenya menjadi apa ya yang kalau misalnya Pak Taninya yang besar gitu. Nanti kita akan coba tanya Mbak Nuri. Ayo, ada teman-teman ada misalnya kayak tadi Mbak Devi sampaikan, kalau misal Pak Taninya ikut ke potret tapi Pak Taninya mendominasi gambar itu, jadinya apa? Kalau siapa yang tahu boleh. Ada yang nggak usah takut salah, boleh di chat-chat aja di kolom komentar, ditebak-tebak siapa tahu benar. Masukin genre apa sih kalau kita foto Pak Tani? Nah, tadi udah betul banget itu. Nah, benar. Human interest ya, Mbak. Jadi bukan landscape lagi ya. Kalau landscape ini dia identik dengan layar yang lebar, fokusnya itu panjang ya, nggak fokus ke satu objek. Mungkin objeknya sama, objeknya bunga, tapi proporsinya seperti apa itu akan menentukan juga termasuk ke genre yang mana gitu ya Manurin ya. Betul sekali. Kita balik ke yang tadi. Nah, teman-teman ada pilih nomor berapa lagi nih Mbak Devi di chat? Oke, kita cari lagi di chat. Ini teman pilih nomor 4 ya, Mbak Durit. Nomor 4 tadi sudah ya, human interest. Sudah ya? Oh iya, nomor 4 udah. Nomor berapa lagi tadi? 5, 3. Sudah ya? 1. Sudah? Satu belum, satu. Oh ya, 1 belum. 1. Yang estetik nih. Nah, ini namanya still life photography, yaitu fokusnya atau objeknya adalah benda mati gitu. Tapi kita sebisa mungkin membuat benda mati itu serasa bercerita atau serasa hidup gitu. Seperti kalau kita lihat nih gelas, buku, lalu ada baju, ya lengan baju ini pasti ada pesan yang disampaikan. Misalnya kopi ini hangat, padahal kita nggak tahu kan kopi ini hangat atau dingin itu. Udah diseduh dari tadi atau dari kemarin gitu ya. Tapi terasa hangat gitu. Bukan kopi. Atau bukan kopi, ternyata itu salah kasih garam gitu. Tapi terasa gitu ya. Sampai sini gitu. Masya Allah. Mungkin lagi chill out ya, lagi santai-santai, ada kesannya bahwa ini lagi santai minum kopi sambil baca buku gitu ya, walaupun kelihatan bukunya kecil banget. Nah, di fotografi ini kita nggak perlu keluar kemana-mana ya, bisa di rumah aja, bisa pakai pakai lensa HP, kamera HP gitu ya. Tapi kita harus pintar-pintar menata letak komposisi dan pencahayaannya juga. Bisa pakai pencahayaan alami, matahari misalnya pagi atau sore gitu, atau juga bisa pakai bantuan cahaya artifisial kayak lampu sorot atau lampu softbox gitu. Jadi emang tergantung nih, kalau misalnya pengennya yang kalem-kalem gini, kita pakai cahaya yang kalem juga, nggak terlalu kontras gitu ya. Terus kita main ke komposisi warna juga bisa, komposisi tekstur gitu. Seperti ini ada yang teksturnya dari kain, ada juga bukunya yang padat gitu. Kita pintar-pintar aja main gimana ininya biar bercerita gitu objeknya. Gitu, teman-teman. Jadi gambar itu bercerita ya Mbak. Pastikan
Cahayanya juga cukup ya, walaupun itu kita ngambilnya di dalam rumah, tapi kita harus pastikan cahayanya cukup ya. Kalau cahaya mataharinya cukup, kita bisa pakai cahaya matahari. Kalau butuh bantuan cahaya lain, jangan lupa gunakan bantuan cahaya dari lampu artifisial gitu ya, Mbak Nurin ya. Oke. Balik ke mana? Nah, sekarang coba yang nomor 2, boleh? Teman-teman pasti pada udah ngeh ya ini food fotografi. Sebentar. Nah nih teman-teman yang suka masak nih, yang jago masak, ini bisa juga mengabadikan ya masakannya lewat food fotografi yang ya sebenarnya food fotografi ini termasuk still life juga loh Kak Devi, karena makanan kan berupa benda mati ya, ngomongin makanan hidup kan. Oh Mbak Aisyah katanya saya suka food fotografi. Ayo merapat yang suka food fotografi. Ya, tapi bedanya dengan still life, kalau still life kita masih bisa main di editing, misalnya cahayanya kita atur kontrasnya sedemikian rupa biar jadi moodnya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau di food fotografi ini, kalau bisa, katanya ya, saya belajar sama teman-teman yang penggiat atau ada bisnis di food fotografi ini, kalau di food fotografi sebisa mungkin minim sekali editing gitu. Jadi kalau bisa jangan, foto yang bagus itu adalah foto yang tidak diedit sama sekali kalau di food fotografi ya. Beda sama foto-foto lainnya, mungkin ada yang berpendapat bahwa editing itu adalah separuh jalan dari fotografi, itu ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau food fotografi, karena kita akan menampilkan makanan yang sesungguhnya, gimana orang agar terinfo gitu ya, terinfo tentang makanan yang kita ingin sampaikan ini. Jadi sebisa mungkin editingnya sangat minimal. Misalnya cuman tambahin kecerahan dikit gitu, atau redupin sedikit gitu aja. Nah, di sini kita bisa banget menggunakan properti tambahan biar lebih terlihat estetik ya Kak Devi dan teman-teman. Kadang kita lihat tuh ada kayak sendok kayu, garpu kayu gitu ya, atau ditambahin dengan mangkuk yang estetik gitu biar menambah orang tuh suka ngelihatnya, nggak cuman plain aja gitu. Sebenarnya food fotografi ini banyak banget yang bisa diulik, bisa dari rumah loh ini. Kita bangun studio kecil-kecilan gitu. Terus balik lagi ke ini. Nah, yang terakhir nih yang belum disebut, nomor 6 ya. Nomor 6 itu adalah arsitektur fotografi. Seperti namanya ya, kita menangkap bangunan atau di arsitektur fotografi ini terbagi menjadi 3, yaitu fotografi eksterior, bangunan yang di luar. Jadi kita fotonya dari luar gedungnya nih, kita foto fasad gedungnya. Lalu juga interior dan detail arsitektur. Kalau interior kita foto bagian dalam rumah itu, kan sekarang lagi happening nih. Jadi konten-konten yang menunjukkan bagian dalam rumah gitu ya, biar terlihat estetik rumahnya gitu. Lalu kalau detail arsitektur itu mengambil sebagian dari detail bangunan itu, bisa pintunya aja atau jendelanya aja gitu, bisa bagian-bagian tertentu yang menarik. Nah, di arsitektur fotografi ini lensanya juga kalau bisa gunakan yang wide, lensa lebar ya, karena kalau gedung atau bangunan pasti kan lebih besar dari orang itu sendiri, fotografer itu sendiri. Jadi
biar ketangkep semua gitu. Daripada fotografernya mundur terus sampai mentok, mundur, nggak dapat itunya seluruh bagian yang diinginkan. Jadi bisa pakai lensa yang lebar gitu. Kalau lensa tilt shift ini itu adalah lensa yang bisa meminimalisir risiko distorsi. Apa sih distorsi itu? Jadi saya pernah nih moto gedung, bukan gedung sih, bagian gedung. Kan kalau kita lihat foto gedung pengennya yang simetris gitu ya. Misalnya gedung ini kelihatannya lurus. Nah, yang kanan udah lurus nih, yang kiri kenapa nggak lurus gitu? Kenapa malah belok? Nah, itu walaupun diedit pun pasti jadi aneh gitu. Kalau di fotografi lainnya yang still life atau food fotografi, distorsi itu bisa kita akali dengan misalnya nih botol, waktu kita naruhnya lurus aja nih, tapi ketika difoto kayak miring gitu botolnya. Kita bisa ganjel bawahnya dengan koin misal agar terlihat lebih menonjol yang bagian miring itu. Nah kalau gedung kagak bisa diselipin koin, nggak bisa kita mainkan gedung itu. Nah, itu pakai kamera tilt shift tadi. Nah, kalau di sini juga kita perlu kenali banget ya objeknya, karena kita biar tahu nih angle yang mana sih yang bagus kita foto. Kan kadang misalnya kita dalam ruangan nih, ada sudut yang kelihatan ruangannya itu bisa terlihat luas gitu ya. Ada angle yang ruangan itu terlihat, oh ini sisi berantakannya nih, jangan diambil gitu. Jadi kita harus tahu sudut-sudutnya yang biar terlihat lebih cakep gitu. Balik lagi, Mbak. Nah, itu tadi yang berdasarkan objek ya. Lalu ada berdasarkan yang lain juga nih. Apa ya? Nah, ini berdasarkan konsepnya. Nah, jadi fotografi yang berdasarkan objek itu bisa kita gabungkan dengan konsep-konsep yang ada ini gitu. Yang pertama misal mau dicat, teman-teman mau milih yang mana yang kira-kira penasaran nih, penisirin atau yang suka banget nih kita lihat. Nomor 1. Coba. Nomor 1, Kak, tolong. Nomor 1 adalah makrofotografi, yaitu bagaimana kita melihat benda yang kecil menjadi besar di foto itu atau terlihat lebih jelas di foto itu bisa. Nah, ini bisa digabungkan dengan belum. Ya. Kita bisa gabungkan konsep ini ke fotografi yang berdasarkan objek tadi gitu. Misalnya tadi alam ya. Kita bisa juga alam tuh adalah satu tangkai bunga seperti ini, lalu ada lebahnya, itu kan merupakan alam. Yang penting objek yang ininya terlihat lebih besar gitu, lebih dominan daripada tidak ada kayak manusia atau campur tangan manusia di dalam foto itu gitu. Misalnya ini, jadi yang kita butuhkan adalah lensa makro ya yang pasti. Jadi lensa itu kalau misal kita zoom in dengan beberapa kali zoom in atau langsung terlihat besar gitu kayak kaca pembesar, atau kalau kita zoom itu tidak pecah gitu. Lalu selanjutnya, nah ini ada minimalism. Minimalism ini juga fotografi yang konsepnya hanya ada satu benda, satu objek sentral gitu ya. Dan biasanya objek tersebut memiliki warna yang kontras dengan background-nya gitu. Biar pandangan orang tuh langsung tertuju pada benda tersebut. Nah, kalau misalnya minimalisme ini bisa diterapkan ke fotografi yang berdasarkan objek tadi gitu. Misalnya fotografi makanan
bisa loh pakai konsep minimalism yang nggak perlu banyak properti tambahan. Misalnya kita mau batang coklat aja, kita susun, kita kasih lihat, tapi background-nya itu misalnya putih gitu. Atau tumpukan kue, jadi cuman tumpukan kue aja, lalu background-nya yang kontras dengan warna kue itu. Gitu aja sudah bisa mewakili atau memperlihatkan, wah ini tuh makanan yang lezat gitu, menarik mata orang yang lihatnya. Saya juga suka sih ini minimalism, tapi lebih ke yang arsitektur juga bisa. Jadi misalnya satu jendelanya bingkainya warna coklat tapi temboknya warna kuning gitu. Jadi kan itu warna yang kontras dan juga hanya ada satu objek foto gitu. Oh, Masya Allah. Banyak sekali ya Mbak, genre-genre itu yang udah di-spill sama Mbak Nurin. Masih ada lagi genre-genre yang mungkin akan menjadi aku banget nih gitu ya. Itu kita bisa lanjut nih Mbak, ada di produk launching kita ya Mbak Nurin ya. Di situ masih banyak lagi inspirasi saya yang mungkin bisa menjadi acuan buat teman-teman menentukan konsep fotografi mana sih yang sesuai dengan pribadi teman-teman. Dan juga biasanya juga kalau kita lihat di sosial media juga untuk satu akun itu dia cuma punya satu genre ya Mbak, misalnya Iya, dia punya dia akun Instagram, dia satu feed itu dia hanya isinya fotografi gitu. Jadi penting untuk kita menentukan kita akan di genre yang mana gitu. Sambil kita mencari tahu kita akan di genre yang mana, kita akan bersambung di produk kabin kita. Oke, terima kasih Mbak Nurin untuk kesempatannya pada siang hari ini yang sudah menghantarkan kita untuk mencari tahu nih. Kayaknya aku makin curious menghantarkan kita untuk menemukan rasa ingin tahu kita di mana sih sebenarnya positioning kita, passion kita di bidang fotografi. Oke. Betul sekali. Oke, karena sudah ada Mbak Nurin di sini dan juga sesi Mbak Nurin sudah berakhir, kita akan foto bersama dengan Mbak Nurin. Boleh, silakan teman-teman yang akan open kamera, boleh kita pakai gaya kabin fotografi seperti ini semuanya. Boleh open kameranya dengan gaya kabin fotografi. Boleh senyum terbaiknya, silakan yang membantu Mbak Gesti. Terima kasih, boleh dibantu. 1, 2, 3. Boleh screenshotnya Mbak Gesti. Oke, sudah. Oke, terima kasih Mbak Gesti. Terima kasih juga Mbak Nurin atas kesempatannya. Sama-sama Kak Devi dan teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Oke, terima kasih Mbak Nurin. Makin penasaran pasti teman-teman dan udah mulai nggak sabar untuk melihat produk launching dari Kampung Bakat batch 3 kabin fotografi. Oke, sebelum menginjak ke acara grand launching, ada sedikit informasi dari ibu profesional, yaitu adalah kegiatan konferensi perempuan Indonesia yang dilakukan setiap 2 tahun sekali, yang dilaksanakan secara online dan juga offline, yang bertujuan untuk memperkuat akar pergerakan wanita Indonesia. Seperti apa kegiatannya dan siapa narasumbernya? Kita silakan cek video berikut ini. Konferensi Perempuan Indonesia menguatkan akar pergerakan perempuan Indonesia diselenggarakan secara online dan offline. Konferensi online 20 hingga 22 Desember 2023, offline 9 hingga 11 Februari 2024. Bertempat di Royal Orchid Hotel and Condominium, Batu, Malang, Jawa Timur. Konferensi
narasumber, serta fasilitator. Oke, itu dia tadi video dari Konferensi Perempuan Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan diri, silakan menghubungi ambasador-ambasador KPI yang sering posting-posting konten tentang KPI. Silakan dicolek-colek, mungkin ada harga spesial yang akan diberikan oleh para ambasador. Oke, selanjutnya mungkin sudah tidak sabar lagi ke acara terakhir kita, yaitu Grand Launching produk kabin fotografi Kampung Bakat Batch 3 berupa fotografi Bu. Kita langsung saja panggilkan Mbak Aan untuk masuk ke aula Kabinfo. Silakan Mbak Aan. Baik, terima kasih Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga tidak bosan ya ketemu lagi dengan saya. Di sini saya mewakili teman-teman shipper kabin fotografi akan meluncurkan karya kami yang alhamdulillah kami sudah menyelesaikan karya kami berupa fotografi book dengan judul On the Way From Dreaming to Be Inspiring. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini karya kami luncurkan. Mari kita tabuh gongnya. Dung, 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 dung. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya saya akan sedikit bercerita tentang isi dari photobook kami. Jadi di dalam photobook ini kami bercerita lewat foto. Berisi tentang jejak perjalanan kami sebagai shipper kabin fotografi. Mulai dari strong why, kenapa kami memilih kabin fotografi sebagai tempat kami belajar dan bertumbuh, hingga bagaimana cerita suka duka, banyakkan sukanya ya daripada dukanya, insya Allah. Bahagianya kami belajar di kabin fotografi, dan juga di dalamnya kita juga diajak untuk jalan-jalan keliling regional ya, semua regional dari shipper kabin fotografi. Di situ kita bisa melihat ya, ada tempat budaya ataupun makanan khas yang kami tampilkan di photobook kami. Maaf Mbak Indah, bisa di-share slide-nya? Terima kasih. Dibuka langsung. Nah, di dalamnya juga ada kata mutiara dan juga motivasi dari para ayunda guru kami untuk kami shipper kabin fotografi. Dan tak lupa pula sepatah 1 sampai 3 kata, 1 sampai 3 kata kenangan kami tentang kabin fotografi. Dan karya kami ini sekarang sudah bisa teman-teman download secara gratis di Ibu Professional Store, yang linknya akan kami share di kolom chat.
Nah, untuk teman-teman yang sudah download buku kami, insya Allah nanti ada challenge-nya juga ya. Jadi jangan segera leave dari WhatsApp group. Nanti masih banyak challenge yang ada insya Allah. Baik, itu saja teman-teman sekilas info tentang photobook dari kabin fotografi. Semoga membahagiakan semuanya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, beri tepuk tangan yang meriah untuk kabin fotografi atas launching bukunya. Oke, teman-teman bisa mengunduhnya, boleh dibantu oleh Mbak Enda mungkin di kolom komentar untuk linknya yang bisa teman-teman unduh ya di store Ibu Profesional atau di bit.ly/OTW-nya besar, lihat foto L dan V-nya besar. Silakan ditulis teman-teman. Oke, kita akan masuk ke pengumuman pemenang games yang tadi. Ada dari Mbak Ayustian Putuwijaya dari Depok yang berhasil menyelesaikan 22 kata, dan juga ada Yunda Rauda yang ikut meramaikan juga dengan 7 kata. Selamat Yunda Rauda dan Mbak Ayustian. Silakan mengklaim atau langsung menjapri. Di situ ada yang namanya Kabinfo Sugesti, bisa langsung di chat di kolom chat, atau kalau mau WA bisa ke 0856 48 50 8500 ada di kolom chat ya teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman sudah bergabung di WAG, bisa juga chat atau wapri admin yang ada di WAG harus masuk ke WAG, karena di sini kita akan ada kuis lanjutan di WAG. Jadi teman-teman yang sudah mendownload bukunya itu bisa teman-teman baca, dan habis ini kita akan ada kuis lanjutan di WAG. Jadi stay tune di WAG. Oke, dengan launchingnya buku dari Kabin Fotografi Batch 3, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita pada siang hari ini. Saya dan juga seluruh kru Kabinfo yang bertugas mohon maaf bila ada yang salah-salah kata, bila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus jangan lupa pada daftar KPI ya. Dadah. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah. Konferensi Perempuan Indonesia. Menguatkan akar pergerakan perempuan Indonesia. Diselenggarakan secara online dan offline. Konferensi online 20 hingga 22 Desember 2023. Offline 9 hingga 11 Februari 2024. Bertempat di Royal Orchid Hotel and Condominium, Batu, Malang, Jawa Timur. Konferensi Perempuan Indonesia. Menghadirkan narasumber serta fasilitator.
ya Mbak-mbak semuanya. Alhamdulillah, terima kasih Makasih, semuanya yang sudah alhamdulillah. hadir. Sebentar lagi habis ini waktunya ya. Ya, 30 detik lagi.